Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua baru nurunin yang satu ya bosku. Dan yang satu laginya ini belum turun sih. Ya gue emang sengaja sih ya karena gua maksudnya step by step lah ya. Kalau misalkan yang satu udah beres dibongkar, maksudnya udah terbongkar semua gitu ya. Jadi gue tinggal bongkar yang satu lagi sih. Tuh. Jadi gue di sini sambil dokumentasi aja sih ya. Gue sambil ada satu hal yang satu part lah ya, satu part itu yang gua mau jelasin lah ya sesuai versi gue ya bosku. Tapi sebelumnya di sini gue mau cek recek crankcase dulu ya bosku. Ini dari luar ya, maksudnya ini dari luarnya seperti ini. Ini emang ada beberapa yang bocor juga sih ya, cuma ya hasil nanti bakal diganti semua ya bosku. Terutama di sini sih, di bagian sini. Ini tutup tutup rasionya ini nggak ada nih. Ini tutupnya nih. Ini dia diganti pakai duit gopek. Ini pakai duit gopek kayaknya nih. Terus diganjel juga pakai potongan-potongan rantai sih ini. Ini potongan-potongan rantai ya bosku. Jadi diganjel duit ini dilem terus diganjel. Ya sebenarnya pastinya sih nggak akan bocor ya bosku karena lemnya ini mungkin lem porting ya. Dan sudah pastinya mungkin lem porting lah ini ya. Bukan lem power blue. Kalau lem power blue ya dari kemarin-kemarin udah lepas lagi mungkin ya. Coba kita cek. Dan ternyata ini ini bukan lem porting bosku. Dia ini lem besi. Nah, dia lem besi. Dia bisa dikelupas ya. Kelihatan dari warnanya agak abu-abu gitu ya. Ini bisa dikelupas. Ini lem besi ya. Lem yang campur itu ya bosku. Lem yang hitam putih itu ya yang dicampur. Kalau itu emang kalau lem itu kalau untuk suhu panas emang gak rekomendasi ya bosku karena dia bakal kalah sih gitu ya. Kalau yang lem yang campur itu bakal kalah sih sama suhu panas. Makanya ini nggak lengket ya kelihatannya tuh. Kalau lem porting dia seperti ini. Nah ini dia ditutup pakai lem porting nih. Kalau lem porting dia tahan suhu panas ya bosku. Kalau lem porting dia tahan suhu panas. Tapi kalau ini enggak nih. Berarti ada kebocoran juga di bagian sini ya bosku karena dia nggak rapet ya, jadi maksudnya nggak keras gitu, nggak benar-benar menempel ya, karena dia bukan lem porting, jadi ini lem campur, lem yang besi itu ya, yang hitam putih itu ya bosku. Terus lagi di bagian sini ya bosku, di bagian crankcase bawah sini, ini dia nggak ada sebelah nih, nggak ada setengah. Cuma kalau buat efek sih sebenarnya nggak, kalau untuk pengaruh ke mesin ya itu dia nggak ada sih. Jadi dia nggak ada pengaruh ke mesin karena di sini dia masih ada di bagian segitiga inilah ya, di bagian segitiga ini kan, ini kan segitiga nih ya, ini segitiga. Ini dia di sini sebenarnya kosong sih dia. Ini dia kosong, dia nggak ada apa-apanya ya, dia kosong. Kalau buat oli itu dia cuma ada di bagian tengah rasio sini aja nih. Nah di tengah-tengah sini ya, dia ada di tengah sini. Dan mungkin nanti paling pas lagi dipasang aja ya bosku, pas lagi dipasang ini gua agak kasih ring yang agak besar sih ya. Gua kasih ring yang agak besar. Gua takutnya ini ntar kayak begini nih. Jadi ini tuh dikencengin, cuma dia agak molos gitu. Gua takutnya nanti si mesin ini malah agak miring ke kanan ya. Karena dia ininya nggak ada sebelah nih. Tapi kita lihat nanti aja ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan ini bakal gua cor ulang sih ini. Jadi diratain lagi, diadain lagi ya untuk lubangnya ini ya. Ini kita buat lagi. Oke, dan lagi yang mau gue jelasin tuh sebenarnya ini ya bosku, di bagian kopling. Bagian kopling ini gue sambil ngonten aja sih ya, gue sambil dokumentasi aja di sini. Jadi di sini untuk di bagian rumah kopling ya bosku. Untuk bagian rumah kopling ini dia emang masih bagus ya. Untuk kuningannya ini dia masih kalau misalkan gue lihat dari luar ya, ini masih bagus, ini masih presisi. Terus yang mau gue jelasin ini tentang masalah si lubang-lubangnya ini ya bosku nih. Sebentar, agak ini deh, begini aja ya. Oke. Wah ini juga agak poal nih, kenapa nih? Nah, jadi intinya di sini gue mau jelasin tentang masalah lubangnya bosku nih, lubang-lubang nih. Jadi lubang-lubang ini, kalau menurut versi gue, untuk gue tersendiri, untuk logika gue ya bosku. Jadi untuk lubang ini
Itu dia emang sengaja dibuat untuk apa ya? Mungkin untuk nyangkul oli ya gitu. Jadi buat nyangkul oli gitu ya. Buat nyangkul oli biar dia masuk ya. Cuma kalau logika gua kan dia berputar ya bosku. Sedangkan berputar ini dia nggak pelan gitu. Dia kenceng. Jadi kalau menurut gua sih ya dicangkul iya, kebuang lagi iya gitu kan lewat sini gitu loh. Ibaratkan ibaratkan ini bawah lah ya. Ini bawah. Dia nyangkul, dia masuk oli. Ya kalau udah sampai atas kan dia kebuang lagi bosku. Ya ibaratnya seperti itulah ya, logikanya seperti itulah. Karena perputarannya ini pastinya nggak pelan ya. Dia pasti muternya beribu-ribu RPM gitu kan. Dia kenceng gitu kan muternya, nggak pelan ya. Jadi kalau menurut gua pribadi, kalau untuk motor harian ya walaupun harian itu mau bore up, mau semi gitu kan, intinya yang judulnya harian awet itu kalau menurut gua sih nggak recommended ya kalau berlubang. Cuma ya balik lagi ke masing-masing logika ya bosku, balik lagi ke masing-masing mekaniknya, balik lagi ke masing-masing yang opreknya gitu ya. Karena setiap tujuan para mekanik atau para oprek itu tetap sama aja sih ya. Intinya motornya biar enak lah, biar semaksimal mungkin. Tapi kalau di versi gue sendiri, itu gue ini nggak recommended sih ya kalau untuk lubang-lubang gini. Kecuali untuk kompetisi ya bosku, untuk balap atau apa gitu kan yang cuma ngeng berapa detik kan gitu loh istilahnya kan. Itu bisa aja mungkinnya seperti itu. Tapi kalau untuk harian, untuk perjalanan jauh gitu kan, otomatis kan dia mesin panas segala macem kan gitu loh. Bahkan bisa menyebabkan selip juga ya bosku. Kalau untuk harian ya bosku, kalau menurut gue sih saran-saran yang lain lah ya, karena gue juga di sini sekedar bermain logika aja ya bosku. Makanya gue dari dulu untuk masalah rumah kopling gue nggak gue lubangin kecuali untuk kompetisi ya. Itu ada maksud tertentu juga ya bosku. Tapi kalau untuk harian gue enggak sih ya. Tuh. Jadi untuk standar, jadi konsepnya gini aja ya bosku. Jadi intinya seperti inilah. Karena di sini kan dia ada ini ya, ada apa namanya, ada plat. Sebentar kita lepas dulu satu. Di sini dia ada plat ya bosku. Nah kan seperti ini. Nah seperti ini ya bosku. Di sini dia ada space bosku. Di sini dia ada space. Dan ketika si oli itu berputar ya bosku, ketika oli si rumah kopling ini berputar, itu sebenarnya si oli itu bakal masuk ke dalam ya bosku. Ya untuk cangkulannya mana? Ya cangkulannya yang ini. Dia yang bentuk standar ini dia cangkulan untuk olinya ya bosku. Jadi di sini dia. Bentar gua copot lagi. Nah, ya. Makanya kenapa si bagian bagian plat ini dia maksudnya agak kecilan beberapa mikro dari presisinya gitu ya, dia agak kecilan beberapa mikro gitu. Dan lagi kenapa kalau misalkan kita lagi manasin motor kopling itu kadang motor tuh harus dilurusin, kalau bisa agak dimiringin ke kanan sedikit gitu kan sambil pencet-pencet kopling ya. Itu biar si oli itu dia masuk ya bosku. Otomatis kan kalau misalkan kita pencet kopling selagi kita manasin di tempat itu dia bakal ngangkat ya. Dia bakal memberi ruang gitu ya. Jadi si kampas-kampas di sini dia bakal ngerenggang gitu kan. Nah itu dia si cangkulan dari sini, cangkulan dari rumah kopling yang standarnya ini, cangkulannya dia bakal masuk ya oli ya gitu. Makanya kenapa sambil kita pencet-pencet kopling itu, maksudnya kalau orang-orang yang mungkin paham lah gitu ya, bahasanya paham lah, itu dia pasti suka pencet-pencet kopling gitu kan. Kalau misalkan kita lagi manasin motor gitu ya, motor kopling lah khususnya untuk motor kopling gitu kan. Karena apa? Karena biar si oli ini dia masuk gitu kan, terus kan ngelumasin. Nah si fungsinya ini, fungsi yang dilubangin ini ya, andai kan ini tertutup ya bosku ya, kalau ya, jadi maksudnya kita anggap ini lubang nih nggak ada. Nah si oli dia bakal ngendap di sini. Untuk apa ya, bahasanya kan untuk toleransi lah ya. Ya maksudnya untuk ya intinya endapan oli yang di sini ya, endapan oli yang di sini yang di dalam nanti setelah tercangkul dari sini dia ngendap di sini. Ya itu untuk melumasi juga ya bosku ketika kita sedang berjalan gitu lah ya. Ketika motor ini lagi jalan gitu kan, terus kita oper gigi, kita main kopling segala macam.
itu dia ada antisipasinya di sini, dia ngendap di sini gitu kan untuk olinya gitu, untuk oli mesinnya gitu. Jadi kalau menurut gua kalau misalkan dilobangin ya dia pasti dia keluar lagi ya bosku gitu. Logika gua sih seperti itu ya bosku. Jadi kalau misalkan seperti apalagi ada juga kan yang kadang si ininya tuh dia lubang itu dia gede banget ya. Ya mungkin itu untuk motor-motor kompetisi ya bosku itu. Beda lagi untuk motor harian ya. Intinya yang judulnya itu motor harian itu pasti nggak recommended sih kalau gua ya bosku. Jadi ini malah bisa bikin si plat kampas. Nah, si platnya ini dia kadang sampai biru kan, ada juga yang merah karena dia panas. Jadi oli itu cuma lewat doang ya bosku di sini. Nggak ada endapan oli yang di sini. Jadi nggak ada oli yang ngendap di sini ya bosku untuk antisipasinya kan gitu ketika kita lagi jalan terus oper gigi gitu ya. Intinya seperti itu sih. Dan juga untuk kualitas olinya harus yang ya agak lumayan lah ya bosku. Untuk kualitas olinya juga jangan yang terlalu biasa banget ya bosku. Karena itu berpengaruh juga ya bosku buat kampas, buat plat ya. Jadi intinya untuk keawetannya gitu ya. Karena mau sebagus apapun kalau udah haus ya haus aja gitu. Jadi ini kita mengantisipasi keawetannya lah gitu kan. Gitu ya bosku. Oke. Jadi intinya seperti itulah. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami dari penjelasan gua ya mohon maaf kan gitulah. Ini emang sebenarnya udah gua sering jelasin sih ya. Udah sering gua jelasin kadang di video yang lainnya itu. Cuma ini ya sambilan aja ya. Takutnya ada yang lagi males scroll kan gitu. Terus gue bikin lagi video ini kan. Oke, jadi untuk apa lagi ya? Kayaknya nggak ada sih ya bosku. Jadi intinya itu aja sih. Pokoknya jangan lupa pantengin terus video-video lainnya ya bosku. Pantengin terus juga notifnya ya bosku. Oke. Dan dukung terus channel gua. Thank you.